warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwiyanti, saya guru IPA SMP IT Alfitia, calon guru penggerak angkatan 9. Baik, untuk pertemuan kali ini saya bersama Kepala Sekolah SMP IT Alfitia, Ibu Susilawati SPD. Dalam pertemuan ini saya akan mewawancari beliau terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, assalamualaikum Ustazah Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Ustazah Susi, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memberikan kesempatan kepada saya dalam rangka mewawancarai bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah di SMP IT Alfitia dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai dilema etika atau bujukan moral. Baik Bu, gimana bisa Bu? Ustazah, Ibu. Mengidentifikasi ya. Iya. Selama ini identifikasi masalah itu yang pertama tentunya dari laporan guru mapel ya, guru mata pelajaran. Kemudian juga ditambah nanti laporan dari wali kelas, gitu ya, dari wali kelas, sehingga ketika rapat pekanan di forum itu menjadi identifikasi nih apa yang menjadi masalah yang urgen gitu ya, seperti misalnya siswa yang sering terlambat karena tidak hadir kayak gitu ya. Di sanalah kita menemukan oh ini kenapa gitu ya, ada apa kok sering terlambat, kalau hadir pun jarang gitu ya. Banyak ketidakhadiran, ini menjadi identifikasi masalah tentunya, karena ketika siswa itu jarang hadir gitu ya, tentunya akan berpengaruh kepada pembelajaran nilainya nanti gitu ya, tentu akan ketinggalan pelajaran dan seterusnya, sehingga ini sangat perlu diperhatikan gitu ya, biar masalah tidak berlanjut seperti itu. Jadi intinya identifikasi dari laporan guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, kemudian evaluasi bersama. Baik, jadi memang melakukan sebuah identifikasi kasus ya, Ustazah Susi ya, terhadap dilema etika yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, baik Ustazah, selama ini gitu kan bagaimana Ustazah menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini terhadap kasus-kasus yang sedang terjadi gitu ya, sehingga bisa mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kan benar gitu ya, tidak salah dalam pengambilan keputusan. Tentunya karena kita berada di masyarakat sekolah, kepala sekolah itu punya jajarannya gitu ya. Tentu saya pribadi tidak mengambil keputusan secara sepihak gitu ya. Yang pertama, untuk mengambil keputusan itu tentunya bersama-sama majelis guru juga gitu ya. Rapat ini bagaimana kasusnya kita telusuri dulu gitu ya. Ada apa sebenarnya. Kemudian setelah di majelis guru kita akan kerucutkan lagi bersama tim gitu ya, ada wakakur, ada wakasis gitu ya. Nanti setelah dari sana barulah meluncurlah apa nih keputusan yang terbaik gitu. Tentunya keputusan yang kita ambil itu di tengah-tengah gitu ya, tidak merugikan pihak sekolah dan juga tidak merugikan siswa kita tentunya, karena apapun yang terjadi pada anak didik kita, kita harus memikirkan bahwa mereka punya masa depan gitu ya. Mungkin saat ini dia bermasalah gitu karena ada suatu faktor yang kita tidak ketahui, mungkin di masa depan dia yang akan bercahaya gitu ya, kita tidak tahu. Jadi makanya segala sesuatu itu tidak bisa diputuskan secara sepihak, apalagi pribadi gitu ya, harus dengan diskusi tentunya. Baik, memang kita butuh diskusi, jadi ada langkah-langkah dan prosedur yang harus kita ambil. Baik Ustazah, dalam pengambilan keputusan selama ini kan merupakan sebuah tantangan ya bagi Ustazah kepala sekolah gitu kan, apalagi pengambilan keputusan ini kan harus yang namanya kasus-kasus dilema etika ini kan memang pasti terjadi ya Zah. Nah, kira-kira tantangannya seperti apa gitu Zah yang Ustazah rasakan ketika dalam pengambilan keputusan ini? Tantangannya tentu kita harus memikirkan tadi ya, kondisi anak gitu ya, apa latar belakang. Misalnya siswa yang berkasus itu pasti ada latar belakang di keluarga, kita tinggal dulu gitu ya. Dan karena kita swasta gitu ya, orang tua udah bayar gitu, kita tidak bisa semena-mena mengambil keputusan itu. Kita harus telusuri dulu, bicara dengan hati ke hati ke anaknya, kemudian
bicara juga dengan orang tuanya. Nah, di sana biasanya kita akan menemukan oh ini solusinya, oh ini penyebab masalahnya kayak gitu. Nah, dari situ jadi langkahnya itu ya dalam istilah tabayun dulu lah gitu, tidak langsung memutuskan panggil kasih surat peringatan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah yaitu tadi tabayun diskusi apa penyebabnya. Insya Allah selama ini anak-anak kita ketika kadang terjadinya kasus-kasus ketidakdisiplinan itu bisa jadi berawal dari rumah. Ketika kita ajak diskusi mereka sangat open gitu, bahkan curhatnya itu sampai menangis kayak guru di rumah seperti ini loh yang mereka harapkan ini. Jadi kita itu berada sebagai orang tua kedua nih di sekolah gitu ya. Jadi kita rangkul, insya Allah mereka kembali ke jalan yang benar. Baik Ustazah, berarti apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah di DMA ITK ini, atau memang penyelesaian masalahnya langsung diambil gitu kan tanpa harus menunggu waktu? Kalau menurut Ustazah gimana? Kalau menurut saya kita lihat kasusnya dulu ya. Kalau kasusnya itu masih ringan-ringan mungkin langsung bisa dipanggil diskusi pertama wali kelas dulu lah ya, yang terdekat gitu ya. Biasanya itu kan ditemukan di guru mata pelajaran nih, siswa tidak disiplin, tidur dan lain sebagainya. Nanti wali kelas dulu ngajak diskusi gitu ya. Tetapi jika tidak selesai di wali kelas berarti kita membuat jadwal nih, kapan kasus ini akan dibicarakan ke Lokasis gitu ya. Lokasis Sotaku nanti akan dibuat jadwalnya kapan gitu ya. Kalau itu kasusnya sudah berat itu perlu penjadwalan gitu. Dan itu butuh perumusan juga. Tidak bisa saat itu didiskusikan, saat itu timbul keputusan, tidak gitu ya. Kita panggil dulu, nanti tim akan berdiskusi ini anak bagusnya diapain gitu ya. Mendisiplinkannya bagaimana caranya gitu sehingga tidak membuat dia trauma dan dia tetap betah loh di sekolah kayak gitu. Istilahnya dia punya ruang nih untuk di sekolah ini tetap ternyata guru-gurunya sayang loh sama saya kayak gitu. Kita pengen anak itu merasa seperti itu. Mungkin di rumah dia tidak mendapat itu, dia mendapatkannya di sekolah. Jadi ada sesuatu yang langsung bisa kita akses gitu ya, langsung kita tindak lanjuti. Ada kasus yang memang perlu dijadwalkan nih, diskusinya, pemanggilan orang tuanya dan seterusnya. Berarti memang untuk dalam pengambilan keputusan ini kira-kira faktor apa yang mempermudah ustazah gitu, yang membantu ustazah untuk bisa mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang sudah terjadi? Ada nggak? Yang mempermudah itu ketika orang tua bekerja sama gitu ya. Ketika ada anak berkasus, tentu kita butuh informasi yang lain nih, informasi di luar sekolah nih, kenapa kayak gitu ya. Ketika orang tua open gitu ya, gercep ketika dipanggil, kita ingin diskusi dan orang tuanya menanggapi cepat, itu sangat mempermudah sehingga kasus itu tidak berlama-lama. Namun ada beberapa kadang orang tua yang di sekolah kita ini kan kerjanya jauh-jauh nih ya, dia kadang tinggal bersama walinya kayak gitu ya, atau hanya tinggal bersama ibunya, ayahnya di luar kota, ibunya juga bekerja. Nah kadang itu yang sangat sedikit menghambat kayak gitu ya, orang tua kesulitan hadir kayak gitu. Tapi kalau orang tuanya open nih, misalnya oh iya nih anak saya bermasalah harus segera diluruskan dan kita panggil hari itu datang, insya Allah masalah akan cepat selesai gitu. Kita akan langsung menemukan titiknya, oh kayak gini ya, kayak gitu. Oh titik tengahnya di sini gitu. Kadang selama yang udah diproses itu kita merasa ini kesalahan anak, tapi setelah kita diskusi bareng nih sama anak dan orang tua, akhirnya orang tua menyadari juga, oh ini kesalahan dari orang tua, kesalahan saya yang mungkin kurang perhatian ustazah kayak gitu. Jadi disitulah kita menemukan titik terang, barulah kita menemukan bisa memutuskan nih solusi terbaiknya apa. Insya Allah ya, luar biasa ya ustazah ya. Berarti dari pemaparan yang ustazah sampaikan nih, kira-kira pembelajaran apa, hikmah yang bisa ustazah dapatkan gitu dari dalam pengambilan keputusan tentang dilema ITK yang sudah ustazah lakukan? Iya. Hikmahnya yang pertama kita tidak boleh tergesa-gesa ya dalam mengambil keputusan itu tadi. Semua kita punya masa depan dan kita tidak tahu bagaimana masa depan kita nanti kayak gitu ya. Anak kita yang hari ini bermasalah belum tentu dia akan bermasalah selamanya. Nah kayak gitu, ketika keputusan yang kita ambil itu tergesa-gesa, bisa jadi
harapan atau cita-cita itu akan lumpuh dengan tindakan kita gitu, akan pupus dengan tindakan kita. Tetapi ketika kita mengambil keputusan itu dengan tidak tergesa-gesa, didiskusikan dengan baik, insya Allah mungkin di sanalah titik terang atau titik baliknya anak-anak kita tadi gitu. Mereka udah melangkah nih ke arah selangkah lagi ke titik yang gelap. Ketika kita luruskan gitu, kita ajak diskusi, oh ternyata dia sadar nih, oh ternyata aku salah, ternyata dia balik. Mungkin titik baliknya itulah menjadi titik awal untuk kebaikan masa depannya gitu. Jadi menurut saya memang perlu pengambilan keputusan itu ya dilema sih. Kadang kita harus sebagai pimpinan itu kadang harus mempertimbangkan satu sisi yang lain gitu, tidak hanya egois kepada oh ini aturannya harus taat aturan, tapi ada sisi lain yang perlu kita perhatikan, yaitu mempertimbangkan kondisi anak, mempertimbangkan penyebab ini apa, nah kayak gitu. Jadi tidak oh ini aturan tidak bisa diganggu gugat, aturannya aturan. Kalau saya pribadi telusuri dulu. Nah, mungkin bisa jadi mereka tidak nyaman dengan aturan yang kita buat. Nah, ketika kita luruskan ini loh nak, tujuan aturan di sekolah kita seperti ini, mereka akan sadar oh ternyata tujuannya untuk kebaikan saya ya kayak gitu. Jadi bukan untuk kebaikan sekolah aja, akhirnya anak akan luluh kayak gitu. Intinya ajalah sering-sering anak-anak yang bermasalah itu diskusi kayak gitu, diskusi, cerita. Nah, ketika mereka sudah bercerita, kita bisa merasakan oh begini rupanya sisi anak kita ya menanggapi bagaimana aturan yang sudah kita buat kayak gitu. Ternyata belum tentu serta merta aturan yang kita buat itu bisa diterima anak-anak. Kadang kita bisa belajar dari mereka, oh aturan kita ini kurang tepat untuk anak-anak zaman sekarang. Nah kayak gitu sih Zahid. Menurut anak tetap apa ya, banyak bertabayun sih gitu. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, terima kasih Jazakallah khair Ustazah Susi atas ilmu yang diberikan gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga buat saya pribadi ke depannya bagaimana ketika dalam mengambil keputusan gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Baik, terima kasih Ustazah Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanti, saya guru IPA SMP IT Alfitia, calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapat tugas untuk mewawancarai terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan alhamdulillah bersama saya hari ini ada Kepala Sekolah SMA IP Alfitia, Ustazah Asmara Dewi MSy. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kesempatan kepada Ustazah untuk mengambil ilmu, berbagi pengalaman terkait tentang pengambilan keputusan. Baik, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Baik Ustazah, terima kasih atas waktunya. Ana ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang selama ini sudah Ustazah jalani gitu ya sebagai kepala sekolah. Gimana Ustazah? Bisa Ustazah? Insya Allah. Ya. Baik. Sesuai ya. Ya, sesuai dengan kasus-kasus yang dihadapi ya Zah. Nah, yang pertama itu Zah, bagaimana Ustazah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bagian dari dilema etika ya Ustazah ya, terkait tentang rujukan moral gitu kan yang terjadi hari ini gitu. Itu gimana cara Ustazah mengidentifikasinya? Ya, sebenarnya memang banyak masalah-masalah, terutama ya etika, moral, etika, kemudian rujukan moral. Beberapa permasalahan yang memang itu selain kita harus mengikuti aturan, tetapi kita juga harus memakai hati nurani seperti itu ya. Salah satu contoh mungkin permasalahan ini ada
kita yang memberikan kebijakan juga tidak melanggar aturan, artinya SPP tetap dibayarkan, kemudian anak itu bisa ujian. Seperti itu. Mau bujukan moral ya ada beberapa, seperti orang tua yang ingin anaknya dapat peringkat. Nah, ketika dia ingin masuk ke perguruan tinggi mana atau ikut bimbel seperti itu. Nah, memang kita punya yang pertama perlu memang SOP terkait dengan itu, sehingga kita bisa sebelum terjadi sesuatu itu kita bisa antisipasi. Contohnya ketika anak ikut bimbel di lembaga yang memang itu minta izin, akhirnya kita bekerja sama dengan lembaga bahwa dia adalah cerdas ya, kecerdasan yang beragam sehingga siswanya semua dianggap cerdas. Jadi kita bekerja sama dengan satu bimbel yang siap siap menerima komitmen Alfitia ini, sehingga anak kita arahkan ke sana. Jadi orang tua yang bimbel tidak lagi perlu membongkar rekeningnya untuk mendapatkan pengurangan biaya. Kerjasama ya. Baik Zah, berarti kan kalau kita mengambil ini ya dengan cara pengambilan keputusan langkah-langkah terhadap dilema ini, kayaknya tentu ada hal-hal yang yang prosedur gitu, yang harus Ustazah lakukan gitu. Kira-kira langkah-langkah yang supaya tidak ini ya pengambilan keputusan pada kasus ini tidak ada yang dirugikan, kemudian lebih efektif pengambilannya gitu kan. Pasti ada tantangan ya Ustaz ya. Nah, menurut saya itu gimana? Memang kita butuh tim. Yang pertama kita melihat masalahnya dulu. Berdiskusi dengan tim, baik kesiswaan atau kurikulum. Juga kita membutuhkan kabin pendidikan kalau di lembaga kita, karena kita yayasan, sehingga kita juga butuh masukan-masukan. Nah, setelah kita berdiskusi, lalu kita panggil bersangkutan, kemudian baru kita sampaikan hal-hal yang memang kalau itu masih etika yang tidak melanggar aturan, juga tetap kita bisa memberikan fasilitas itu, ya kita usahakan. Tapi kalau itu sudah di luar seperti bukan moral ya, itu ya kita tidak boleh. Berarti ada jadwal lah ya Zah untuk pengambilan keputusan ini gitu ya, untuk memutuskannya itu, atau memang ada sesuatu masalah itu yang memang langsung diputuskan gitu kan, atau kita butuh waktu nih untuk bisa memutuskannya gitu kan. Nah, kira-kira gitu kan prosedur apa, dalam bentuk apa gitu Ustazah bisa menyelesaikan masalah ini untuk menyelesaikan keputusan-keputusan yang terkait dengan dilema etika tadi. Kalau aku sih memang pertama, jika sudah ada SOP-nya, nah itu sangat mudah sangat mudah, jadi kita sudah bisa langsung memutuskan. Tetapi jika permasalahan ini adalah permasalahan baru, sehingga kita butuh memang masukan-masukan, nah itu berarti kita sampaikan ke yang bersangkutan bahwa kita perlu musyawarah. Nah, kita perlu pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan, sehingga nanti kita akan sampaikan. Tetapi ini tidak berlarut-larut juga, karena memang perlu untuk permasalahan ini tidak bisa kita diamkan. Memang harus segera diskusi. Minimal 1 hari 2 hari itu kita udah diskusi, sehingga orang tua tidak menganggap bahwa kita membiarkan. Kebanyakan memang masalah-masalah yang kita hadapi itu alhamdulillah permasalahan yang sudah ada SOP-nya gitu. Sudah ada SOP-nya. Memang sebelum permasalahan ini yang berkaitan dengan permasalahan masuk universitas, kemudian bagaimana penilaian, dan itu memang sudah rutinitas harian. Hingga itu kita masukkan ke dalam kalau
belum ada, ini kita butuh masukan, kemudian ya diskusi. Tapi kita sangat baik. Jadi memang dalam pengambilan keputusan ini kan ada faktor-faktor seorang yang bisa mempermudah ustazah untuk mengambil keputusan tadi tentang dilema etika tadi. Kira-kira selama ustazah nih bertugas sebagai kepala sekolah, siapakah gitu orang yang mempermudah ustazah untuk bisa membantu pengambilan keputusan tersebut? ya paling dekat memang tim kesiswaan, kemudian kurikulum, kemudian yang kedua yang dulunya memang kesiswaan dan kurikulum yang sudah tidak menjabat, tetapi mereka memberikan masukan-masukan. Nah, terutama untuk guru-guru yang memang udah lama yang berada di ya sudah lama. Dari semua keputusan yang ustazah ambil gitu kan, dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, tentu banyak ya Zah, karena sudah masuk 2 periode ya Zah gitu kan. Ibaratnya artinya kan banyak sih kejadian-kejadian yang sudah terjadi yang ustazah alami dalam menetapkan keputusan, dalam mengambil ya kondisi anak antara boleh ujian atau tidak, kan dilema juga ya ketika anak tidak membayar uang SPP, dia harus ujian, itu kan itu nanti kalau membayar ujian masa depan dia akan terancam gitu kan. Nah, kira-kira hikmah apa nih yang bisa ustazah ambil terhadap keputusan-keputusan yang sudah ustazah tetapkan gitu. Pasti kan ada hikmah juga buat kitanya kan Zah. Sangat banyak pelajaran hidup. Yang pertama memang kita bukan super tim, tetapi kita adalah bekerja sama ya. Semua kita saling mendukung. Itulah rasanya ketika kita berada di sekolah ya kalau saya merasakan dukungan dari semua pihak itu sangat membantu. Pertama, kemudian yang kedua memang sekecil apapun permasalahan itu memang perlu SOP. Jadi sehingga kita itu tidak mudah tidak mudah untuk berubah pikiran. Jadi ada panduan gitu ya. Ada panduan, dan ketika kita memastikan ke yang bersangkutan itu mereka bisa menerima. Jadi hal kecil pun apapun, terkecil apapun, kalau itu sudah harus diputuskan yang perlu memang SOP. Nah, selama ini ketika ada permasalahan kita langsung eksekusi, kemudian kita buatkan SOP-nya, sehingga alhamdulillah orang tua bisa menerima. Salah satu contoh yang paling memang izinnya. Izinnya SMA ini tak semuanya. Baik, terima kasih Ustazah Dewi atas waktu yang diberikan, pengalamannya dalam berbagi terkait tentang bagaimana pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Baik, sekali lagi mohon maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati,